Lembaga Perlindungan Anak bersama Kemenak Lombok Barat bentuk Satgas Keselamatan Anak. Bundaran Jalan Umum Bypass Bil Mandalika atau dari bandara menuju Bundaran Songgong dipastikan akan menyala kembali. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Lembaga Perlindungan Anak bersama Kemenak Lombok Barat bentuk Satgas Keselamatan Anak untuk menangani kasus perundungan. Sejumlah lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, Kementerian Agama sepakat membentuk Satgas Perlindungan Anak untuk mendampingi para korban. Pihak LPA Mataram sepakat dibentuk Satgas tingkat kabupaten untuk mencegah terjadinya kekerasan anak. Bangun sistem pencegahan bangun sistem pencegahan itu paling tidak bagaimana satu meningkatkan tata kelola. Nah ini yang paling penting karena bagaimanapun kondisi di pondok, di lembaga pendidikan sangat tergantung dari tata kelolanya. Yang kedua, membangun sistem penanganan. Nah, membangun sistem penanganan ini salah satunya adalah kalau terjadi satu kasus di satu pondok umpamanya, apa yang harus dilakukan? Makanya usulan kita, pondok itu perlu membuat satuan tugas untuk penanganan kekerasan. Sementara itu, Kepala Kemenak Lombok Barat Lalu Haryadi Iskandar menegaskan mencegah terjadinya tindakan kekerasan di pondok pesantren akan dibentuk masahik. Kalau istilahnya di perguruan itu ada dewan masahiknya ya. Nah nanti di pondok pesantren itu kita akan coba buat semacam dewan sejenis dewan masahik itu nanti dewan-dewan itulah yang akan kita usahakan untuk bisa bertanggung jawab penuh. Persoalan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan menjadi PR besar di Lombok Barat, sehingga semua pihak diharapkan berperan dalam mencegah segala bentuk kekerasan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua lini masyarakat. Satgas Pemberantasan Judi Online mengamankan 7 selebgram dan mengungkap 5 provinsi paling banyak terpapar judi online. Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online tengah gencar melawan praktik perjudian yang meresahkan. Satgas Pemberantasan Judi Online mengungkap terdapat 5 provinsi paling banyak terpapar judi online di Indonesia. Selain nilai transaksi yang fantastis, jumlah pemain judi online di 5 provinsi ini sangat mengkhawatirkan. Dari kelima provinsi tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terpapar judi online dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Hal ini diungkap Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online setelah melakukan sosialisasi perang judi daring di Kementerian PMK Jakarta Pusat. Kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online. Sejauh ini Satgas Pemberantasan Judi Online telah mengamankan 7 selebgram, 5 orang diantaranya dari Provinsi Banten dan 2 dari Metro Lampung yang diduga mempromosikan judi online. Dari Jakarta, Rian Rahman dan Diva Adin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penerangan Jalan Umum Bypass Bil Mandalika atau dari bandara menuju Bundaran Songgong dipastikan akan menyala kembali menjelang MotoGP. Sementara saat ini PJU dalam keadaan mati total lantaran kabel hingga box PJU hilang. Dinas Perhubungan Lombok Tengah memastikan lampu penerang jalan umum atau PJU dari Bundaran Bandara Lombok Tengah hingga Bundaran Songgong akan menyala kembali menjelang perhelatan MotoGP pada September mendatang. Langkah ini dilakukan lantaran kekhawatiran pemerintah daerah terkait hilangnya kabel hingga box PJU yang seringkali terjadi di jalur tersebut. Sementara akibat kehilangan tersebut, PJU dari jalur Bundaran Bandara hingga Bundaran Songgong hampir mati total. Selain bypass Bil Mandalika, PJU jalur bypass Bil dari Sulin hingga Bandara Lombok saat ini tengah dalam perbaikan dengan harapan secepatnya lampu PJU dapat kembali normal. Dengan
provinsi dan BPPD. Nah itu insya Allah akan juga diperbaiki. Nanti menjelang lagu maning kerisa lemak telang maling itu masalahnya. Kemudian ini Bi, Kalau berulang dari suara-suara di pusat sudah seperti itu sekarang. Oke. Karena itu kan pusat punya. Nggih makanya. Gimana ini tanggung jawabnya pemerintah? Ya, untuk pengamanan. Efek mati itu sampai ke berapa persen? Semua. Mati. Mati Kita lewat mau mati kalau sih ya, yang gelap dari sekali. apa namanya dari Bundaran Bil. bandara ke Sombong itu udah Sombong. total mati. MotoGP di sirkuit Mandalika dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 29 September 2024 dan merupakan perhelatan ketiga kalinya di Indonesia setelah sukses digelar pada 2022 dan 2023 lalu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di apa di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lalu istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkelok tumbang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Kabupaten Lombok Tengah targetkan lebih dari 96.000 hektar pada musim tanam kedua dan ketiga, menyusul adanya program perpompaan dan irigasi pompanisasi dari pemerintah pusat. Kabupaten Lombok Tengah dipilih sebagai salah satu wilayah penyangga pangan di Indonesia menjadi beban pemerintah daerah dan dinas terkait. Sementara target luas tambah tanam atau LTT di Lombok Tengah terus bertambah dari target sebelumnya sekitar 96.000 hektar. Dari 52.000 hektar area tanam yang ada kini Lombok Tengah menargetkan harus lebih dari jumlah target tersebut. Hal ini menyusul adanya program yang diberikan dari pemerintah pusat dalam mengatasi darurat pangan, yaitu pompanisasi dan irigasi perpompaan yang direncanakan hingga bulan September mendatang. Dari target sebelumnya 96.000 hektar, luas tambah tanam baru terrealisasi sekitar 88.000 hektar. Sementara untuk program pompanisasi dan irigasi perpompaan berada pada 26 titik yang tersebar di wilayah yang memiliki sumber air sungai dari alam, sementara tidak dapat terjangkau dengan irigasi. Kita sudah merencanakan luas areal tanam kita itu sebesar 96.000 hektar dari 52.000 lahan sawah. Itu sebelum program ini. Tapi di tengah jalan sekarang program ini muncul. Artinya apa? Tentu target awal ditambah dengan target baru kan harus bertambah nih. Tidak lagi kita mengacu pada angka 96, tetapi harus ada tambahan karena ada penambahan areal tanam untuk mendukung perluasan area tanam. Dengan adanya program pompanisasi dan irigasi perpompaan diharapkan dapat menuntaskan persoalan kekurangan air di kalangan petani, terutama dengan wilayah langganan kekeringan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih menyusuri laut untuk melakukan coklit warga di pulau terluar Lombok Timur. Petugas Pantarlih dan Komisioner KPU menyusuri laut untuk melakukan coklit data pemilih di pulau terluar Lombok Timur, yaitu Gili Bele dan Gilire, Desa Paremas, Kecamatan Cerwaru. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga untuk melakukan coklit dan data pemilih sekaligus sosialisasi tahapan Pilkada Serentak 2024. Warga yang tidak bisa ditemui di rumahnya, petugas Pantarlih harus keliling ke tengah laut menggunakan perahu nelayan untuk mencoklit warga yang tinggal di keramba jaring ikan. Gili Bele dan Gilire ini memiliki 2 tempat pemungutan suara dengan 400 pemilih. Proses coklit di pulau terluar Lombok Timur ini sudah mencapai 98%. Jadi tantangan Pantarlih kami yang ada di sini harus mendatangi masyarakat yang ada di keramba dengan menggunakan perahu ya. Itu perahunya tadi ya. Ya, jadi itu tantangan Pantarlih kami. Jadi dia harus bisa menggunakan boat kecil ya, perahu kecil untuk mendatangi warga yang ada di keramba-keramba. KPU sendiri mengerahkan 3.720 Pantarlih untuk melakukan coklit data pemilih. Mereka bertugas selama 1 bulan dari 24 Juni sampai 24 Juli mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Persatuan Penyandang Disabilitas Lombok Barat desak pemerintah daerah segera mengesahkan Perda Disabilitas menyusul kesulitan para penyandang disabilitas mengakses pelayanan. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Lombok Barat dorong segera lahir peraturan daerah atau Perda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya payung hukum tersebut, hak-hak mereka sebagai warga negara bisa terpenuhi. Sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Perda Nomor 4 Tahun 2019 di tingkat Provinsi NTB. Sehingga Kabupaten Lombok Barat yang harus segera menerapkan Perda Disabilitas untuk mendukung aksesibilitas para penyandang disabilitas. Diharapkan dengan adanya perda tersebut, akses mereka ke dunia pendidikan dan pekerjaan mengingat ada beberapa disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang, bahkan ada yang menempuh jenjang pendidikan tinggi. Berpayung kita melihat dari Undang-Undang Disabilitas yang tingkat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu kayaknya belum ada implementasinya ke bawah. Kalau wajib belum ramah Belum. Jadi mudah-mudahan setelah diketoknya perda ini dimulai dari gedung inilah. Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Barat Lalu Irwan meminta disabilitas membuat catatan yang akan dimasukkan dalam susunan perda tersebut agar bisa terakomodir. Langsung kita sudah merancang suatu perda tentang disabilitas, di mana dalam perda ini memuat tentang bagaimana pemerintah daerah untuk mengedepankan hak-hak dan kewajiban dari kawan-kawan penyandang disabilitas yang selama ini yang mungkin terabaikan oleh kita seperti itu. Sejumlah penyandang disabilitas di Lombok Barat kesulitan dalam mengakses semua fasilitas publik karena semua infrastruktur di Lombok Barat banyak yang tidak ramah disabilitas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo,
menjaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya, karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban, melihat air terjun dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas River Tubing, pengunjung di briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur River Tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk
pengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.